Oke anak-anak semuanya, itulah materi kita hari ini yaitu PKN sama bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari penyakit COVID-19 ini, dan keadaan ini segera berlalu dan kita bisa belajar bertatap muka kembali. Oke anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2 PB4. Nah, pada PB4 ini akan kita pelajari adalah sebenarnya bahasa Indonesia sama olahraga. Tapi yang akan Ibu Dini bahas itu adalah tentang bahasa Indonesia. Nah, yang bahasa Indonesia yang akan Ibu Dini bahas itu masih tentang masalah dongeng masih sekitar dongeng. Kalian buka halaman 76. Di sini kelinci dan laba-laba. Berarti kelinci dan laba-laba ini kalau menurut jenis dongeng, kira-kira dongeng apa dulu? Oke, benar. Adalah dongeng fabel, dongeng yang menceritakan tentang binatang. Nah, di sini kira ada kayak wawancara, kayak memang percakapan, berperan, ada yang berperan sebagai laba-laba dan ada berperan sebagai kelinci. Ibu Dini bacakan dulu ya. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci di rumah yang terletak di desa yang dikelilingi hutan. Setiap hari, rumah kelinci selalu tersedia berbagai makanan lezat. Makanan itu didapat dari hutan, tapi tidak ada satupun binatang yang tahu di mana hutan yang menyimpan berbagai makanan lezat tersebut. Hingga pada suatu hari, kelinci dikunjungi oleh sahabat lamanya si laba-laba. Ya, laba-laba ya. Wah, dari mana kamu mendapat makanan yang sangat lezat ini, sahabatku? Aku belum pernah memakan makanan semanis ini sebelumnya. Apakah kamu mau menunjukkannya kepadaku? Nah, ya. Jadi ini kayak memang berperan tentang dongeng yang ada perannya nian, ada perannya ya, ada kayak drama ya, kayak cerita dongeng. Jadi dongengnya memang diperankan, ada kelinci dan ada si laba-laba. Nah, di sini kalian boleh belajar aja di rumah, belajar aja di rumah atau saling dengan mama boleh, mamanya jadi kelinci atau papanya jadi kelinci atau kakaknya jadi kelinci ya. Nah, kalian belajar, nggak usah di video nak ya, cuma belajar aja bagaimana berperan, bagaimana kalian melaksanakan peran, ada yang sebagai kelinci dan ada sebagai laba-laba, agar kalian bisa tahu apa yang diceritakan oleh dalam kelinci dan laba-laba ini ya. Nah, ya, akhirnya, ayo akan aku ajak kamu ke sana. Makanan di tempat itu sangat banyak, jadi tidak mungkin akan habis jika aku memakannya sendirian, katanya itu. Biarlah aku yang akan memetik buah. Mereka berdua lalu pergi ke hutan yang banyak menyimpan makanan lezat. Setelah beberapa lama berjalan, akhirnya sampailah mereka di sebuah tempat dalam hutan yang terdapat berbagai macam makanan. Laba-laba meneteskan air liurnya sampai melihat buah-buah yang berbagai macam. Nah, laba-laba bilang, biarlah aku yang memetik buah ini, kelinci. Kamu menunggu di bawah di sini saja ya. Sudah akhirnya, laba-laba sudah tidak tahan lagi ingin segera memetik buah pisang yang telah matang. Kelinci pun menyetujuinya dan ia hanya menunggu di bawah pohon menanti laba-laba turun. Tak lama kemudian, laba-laba pun turun tanpa membawa satupun buah pisang. Akhirnya kelinci, mana pisang untukku? Aku juga sangat lapar. Itu kan sambil megang perutnya. Aduh, maafkan aku sahabatku, aku lupa memetik buah pisang untukmu dan buah pisangnya telah habis aku makan. Gitu. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari buah apel untuk mengisi perutku yang sangat lapar. Kelinci pun bergegas mencari pohon apel yang berada di sekitar hutan tersebut. Sampailah mereka di salah satu pohon apel yang sedang berbuah lebat. Dan saat itu timbul niat jahat si laba-laba untuk mengelabui kelinci. Laba-laba, sahabatku, biarlah aku saja yang memetik apel itu untukmu. Aku tahu kamu sangat lelah. Lebih baik kamu istirahat dan berteduh di bawah pohon saja. Kelinci kembali menyetujui laba-laba. Kelinci dengan sabar menunggu di bawah pohon, dan laba-laba pun tidak membawa satupun apel untuk kelinci. Laba, maafkan aku sahabat, aku lupa, sehingga aku tidak membawa satupun buah apel untukmu. Tapi nanti akan aku bawakan madu yang manis untukmu, asal kamu beritahu tempatnya. Kali ini kelinci menyadari bahwa laba-laba sangat curang. Ia ingin memberikan pelajaran kepada laba-laba. Baiklah, kau bisa mengambil madu manis yang ada di atas pohon rindang itu. Kelinci memberitahu letak madu yang manis kepada laba-laba. Laba-laba pun tanpa berpikir panjang langsung naik ke atas pohon. Alangkah terkejutnya di saat mengambil madu, tiba-tiba dikerumuni oleh ratusan lebah yang siap menyengat tubuhnya. Aduh, katanya itu ya. Tolong aku kelinci, sakit sekali tubuhku disengat lebah. Laba-laba teriak kesikatan meminta pertolongan kelinci, tetapi kelinci sudah pergi dari tempat itu dan ia tidak mau berteman lagi dengan laba-laba yang rakus. Nah, jadi
Boleh kalian bermain peran dengan mamanya, boleh bermain peran dengan kakaknya, ya. Jadi seolah-olah ada yang sebagai kelinci, ada sebagai laba-laba, agar kita bisa menghayati isi dongeng ini, ya. Bermain peran aja di rumah, ya. Kayak kalian kalau lagi bermain peran sama adik main, ya. Nah, itu aja, ya. Nah, di sana kalian akan mendapatkan dua tokoh utama, ya, dua tokoh utama, yaitu kelinci dan laba-laba. Nah, kelinci dan laba-laba itu pasti punya karakter atau punya sifat. Nah, kalian isi, nih, kalian isi di sini. Nah, ya, setelah kalian bermain peran tadi dengan mamanya tadi, kalian sudah bermain peran, kalian tahu apa yang ada dalam cerita ini, apa yang ada dalam pesan dongeng kelinci dan laba-laba ini, kalian buat di sini. Tokohnya kelinci apa? Karakternya laba-laba apa. Nah, nanti pesan dalam dongeng, pesan moral dalam dongeng kalian pelajari, kalian isi di sini pesan dalam dongeng. Jadi untuk mata pelajaran hari ini PB4 ini tidak banyak, hanya bahasa Indonesia saja yang ingin Bu Dini sampaikan. Tetapi tidak jauh dan beda dengan mata pelajaran yang lain, yaitu masih tentang dongeng. Tapi kalian, Bu Dini pengen kalian bermain peran. Tapi sebelum kalian jawab ini, kalian bermain peran dulu. Kalian bermain peran sama mama papanya, atau sama kakaknya, atau sama siapa aja yang ada di rumah. Kalian bermain peran seolah-olah kalian ada sebagai kelinci, ada sebagai laba, kayak drama, ya. Latihan aja, nggak usah dikumpul ke Bu Dini latihan. Jadi apabila nanti kita sudah normal, kalian sudah bisa bermain peran. Siapa tahu kan Bu Dini pengen kita bermain peran dalam kelas, ya nggak ya? Jadi kalian sudah tahu bagaimana cara bermain peran. Jadi latihan aja di rumah, enak ya. Sudah kalian latihan di rumah. Oh, kira-kira kalian sudah paham apa isinya? Nah, kalian kerjakan halaman 79 tentang ini tadi, ya, tentang yang dongeng kelinci dan laba-laba tadi. Kalian tentukan tokohnya apa, kalian tentukan juga pesan moralnya. Itu aja yang ingin Bu Dini sampaikan. Selebihnya kalian jawab halaman sama halaman 81. Nah, sama halaman 81. Jadi kalian boleh halaman 81 ini kalian. Jadi tugasnya untuk subtema ini, ya. Tugas tema 2, subtema 2, PB4, halaman 79 sama halaman 81. Nah, halaman 81 ini Ibu ingatkan lagi, pakai kalimat sampiran, ya. Berjawaban pakai kalimat sampiran. Oke, anak-anak semuanya, ya. Jangan lupa pakai kalimat sampiran. Itu aja materi kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.